Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di sini di channel Budi Widarta Entrepreneur. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun Anda berada, selalu diberikan kesehatan, dilancarkan, dimudahkan rezekinya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Saat ini saya berada di sekitaran wilayah Sidoarjo. Saya berada di lokasi pembuatan tandon. Ada tandon air beton, ada septic tank beton. Mari kita lihat sekitaran produksinya. Salah satu tempat dari milik Bapak Yunus, usaha tandon air beton, septic tank, biofilter, beton sumur base, segala macam ukuran. Nah, ini adalah lokasi yang kedua. Proses pengangkatan bisa digeser dengan cara menggunakan kaki 3 atau tripod. Nah, kita lihat dia menggeser, mengangkat. Nanti biasanya itu truk atau armada apapun dia akan mundur untuk memposisikan tepat barangnya. Cukup dilakukan dengan 2 orang. Abote men Pak, kira-kira abote. Setengah ton gitu. Kali ton. Berat kurang lebih 2 ton. Ukuran tandonnya 2 biji. 2 ton sama dengan 2 biji perkiraannya. Mau kirim kemana? Gunungannya Ronggot. Oh, kirim ke gunungannya Ronggot Surabaya. Septic tank, kenapa begini ya? Septic tank. Otomatis apa? Itu dia septic tank. Ini adalah septic tank. Ini bisa didekatkan, ini adalah bentuk septic tank. Ini dalamnya seperti ini, jadi istilahnya ada sekatan di tengah-tengahnya. Ini adalah septic tank, jadi hampir sama dengan tandon. Ini septic tank semua ke sana Pak ya? Ini septic tank, ini cetakan septic tank. Ini cetakannya hampir sama. Ini baru setengah jadi ya? Ini baru setengah jadi, bisa dilihat betul ini. Ini begitu di tengahnya udah diambil, dilepas, jadi tinggal ada tepi-tepinya, betonnya yang ada di tepi. Ini septic tank yang sudah jadi. Belakang itu banyak. Wow, ternyata cukup panjang juga. Nah, ini adalah septic tank. Bisa disut, ini di dalamnya ada penyekat kotoran pertama. Ini septic tank. Nah, ini tandon yang sudah jadi, cukup bagus. Jadi di dalamnya menggunakan keramik. Oke, kita kembali lagi. Nama perusahaan adalah Beton Mulia, pemilik dari Bapak Haji Yunus. Nah, itu sedang memposisikan kendaraan untuk mengangkut tandon.
yang 2 kubik dengan cara maju mundur seperti sehari ini, maju mundur. Ya, cukup manual tanpa menggunakan forklift, hanya bermodalkan tripod atau kaki 3 terbuat dari pipa. Armada hidungan juga bisa dibuka bak kanan kirinya. Nah, ini adalah cara loading tandon atau septic tank dengan cara menggunakan kaki 3. Penempatan balok untuk landasan di bawahnya. Benar-benar harus punya skill untuk pengangkatan, penempatan daripada tandon. Iya, sudah mendarat dengan bagus. Jadi cukup menggunakan 2 orang untuk mengangkat daripada tandon ini. Demikianlah cara menggeser atau memuat barang berat atau tandon, cukup dengan menggunakan kaki 3 atau tripod untuk mengangkat septic tank maupun tandon air dari beton. Cukup sekian, nanti kita lanjut berwawancara dengan pemilik daripada tandon beton perusahaan ini, milik Bapak Haji Yunus. Ini adalah nah ini kebetulan yang berbaju merah adalah pemilik daripada tandon beton. Ini rencana mau pengiriman. Mau pengiriman kemana nih Pak? Oh, ke Pandaan. Tandon berapa kubik? 1 kubik setengah. 1. Oke. Baik. Saya coba masuk ke dalam bagaimana cara loadingnya. Monggo Pak, silakan bisa langsung berangkat. Ini adalah yang sudah dicor, istilahnya yang barusan selesai untuk pengecorannya. Jadi butuh pengeringan. Ini adalah material daripada tandon, ada pasir, batu koral 23. Ini adalah proses pengangkatan atau pemindahan. Cukup besar. Ini tandon-tandon yang sudah jadi. Jadi ini diperlukan. Berapa kubik? Ini tandon 2 kubik. Ini proses injak mawon ya geser. Mau ngangkat masuk truk mawon. Oh, ngangkat. Ini rencana mau diangkat. Ini mari kita lihat ke dalamnya. Untuk yang sudah dibongkar. Ini
belum disusun kembali, nanti akan ditarik seperti ini. Ini proses penyambungannya. Dan itu Bapak ini adalah sedang memasang keramik. Wah, Pak bersembunyi di dalam nih, Pak. Ini sedang memasang keramik. Bisa dilihat ke dalam untuk masang keramiknya. Nah, ini beliau sedang memasang keramik. Wah, tuh. Panas, Pak? Dingin atau panas, Pak? Dingin. Dingin ya? Iya, dingin. Tapi panas. Oke, Pak. Selamat berdingin-dingin di dalam, Pak. Ini yang sudah jadi. Ini adalah beton yang sudah jadi. Ini proses pengangkatannya. Oke, saya coba berbincang-bincang dengan Bapak Yunus, pemilik daripada tandon beton atau septic tank beton. Cara pembongkaran kaki 3 atau tripod, yang mana wah bisa dibongkar satu persatu panjangnya. Nah, dicopot, dilepas. Ini nanti kaki 3 juga dibawa ke lapangan untuk proses penurunan dan pemasangan. Jadi setiap pengiriman terpasang selalu tripodnya di bawah. Jadi di sini di plan ada beberapa tripod, ada yang buat produksi dan ada buat pemasangan. Oke, semoga selamat sampai di tujuan dan bisa terpasang dengan rapi. Beton Mulia melakukan pengiriman tandon 2 kipik. Iya, siap berangkat. Gunung Anyar Rungkut. Semoga sampai di tujuan. Ini lokasi di daerah Tambak Sumur, perusahaan daripada UD Beton Mulia milik Haji Yunus. Jadi ada dua lokasi. Yang satu ada di ujung di belakangnya masjid pojokan sana. Yang satu ada di sini. Jadi ada 2 tempat usaha. Assalamualaikum. Ini beliau adalah pemilik daripada UD Beton Mulia, Bapak Haji Yunus. Pak Yunus, bisa diceritakan produksi atau usaha tandon beton, septic tank beton? Awal mulanya apakah dari usaha orang tua, ataukah merintis dari awal, ataukah memang di sini istilahnya perkampungan tandon? Saya lihat sepanjang jalan banyak yang membuat usaha tandon seperti ini. Monggo diceritakan. Begini, cerita usaha tandon ini adalah usaha pribadi saya, tidak dari orang tua, dari saya pribadi. Mulai awal kurang lebih tahun 2004 saya punya usaha ini sampai sekarang 2021. Wah, 17 tahun. Ya, 17 tahun. Saya melayani di kelasnya proyek-proyek Perumahan ya. salah satu proyek besar dan proyek menengah Ke bawah bisa untuk dilayani, kampung-kampung gitu ya. atau pribadi-pribadi bisa dilayani. Itu untuk sejarahnya tandon ini di kampung ini banyak orang usaha tandon. Memang pertama kali tandon diciptakan dari desa Tambak Sumur. Oh, untuk pembuatan tandonnya ya. Pembuatan tandon, akhirnya banyak orang yang bikin produksi lain-lain, ada yang di mana, di Gresik, ada yang di Wonorejo dan lain-lain. Terus lanjut. Nah, itulah caranya tandon itu dari Tambak Sumur. Penciptanya orang Tambak Sumur.
akhirnya berkembang ke berbagai daerah. Oke. Nah, itu sejarahnya tandon. Itu. Terus kira-kira material apa aja yang dibutuhkan? Logistiknya apakah memang saya lihat dari triplek atau kayu-kayu ini aja cukup? Untuk begesting pembuatan pengecoran itu bisa dari triplek dan kayu-kayu ukuran 5756 dan bisa dari plat bisa juga. Kenapa kok nggak pakai plat Pak? Untuk supaya jangka lama, jangka Karena panjang. kalau di sini kan daerahnya airnya agak asin. Oh ya, lingkungannya sekitarnya ya. Jadi platnya nanti mudah kropos. Mudah kropos. Jadi orang-orang sering memakai Kayu atau triplek ya. kayu atau triplek. Nah, kayunya itu ukurannya ya 56, 446, 46 sama 57. 57 dan tripleknya itu 9 mili. Oh, pakai yang 9 mili. 9 mili. Nggak perlu dilapisin minyak. Ya, minyak. Untuk kita pakai minyak supaya tidak lengket ke pengecoran. Pakai minyak oli. Jadi kita pakai minyak oli bekas. Itu. Nah, sekarang lahan yang dimiliki daripada Pak Yunus ini ada berapa lahan nih Pak? Ataukah sudah 10? Tak lihat kok kanan kiri banyak sekali. Ini miliknya Pak Yunus semua atau saya ada 3 tempat. oh, ada 3 tempat? Ada 3 tempat. Nah, untuk ditambah sumurnya saya ada 2. Ada 2 tempat, yang satunya ada ditambah osong. Untuk karyawan berapa orang Pak? Ya, sementara karyawan kalau di semua ada 23. Ada 23. Kalau datang semua pas rame ya cuma 25. Jadi untuk tandon ini seandainya orang beli termasuk dengan pemasangannya begitu ya Pak? Ya, dengan kali pasang, dalamnya sudah di keramik, ada tutupnya plat bertugas sekalian. Oh, ada tutup atasnya tuh ya. Jadi untuk konsumen tinggal langsung menyambungkan pipa dari PDAM. Dari PDAM ataupun dari kloset toilet masuk ke septic tank. Septic tank, nyambung. Materialnya ya ini Materialnya cukup mudah ya, pasir, batu. Ada lagi yang diceritakan kira-kira mungkin ada sebagian netizen atau penonton ingin meniru kerjaan atau usaha daripada Pak Yunus ini, apa saran-sarannya mungkin? Oh, Anda harus mempersiapkan lahan dulu atau materialnya dulu atau ilmunya dulu atau tenaganya dulu untuk orang membuat untuk pembuatan ini yang ilmunya dulu. dulu. Harus dikuasai. Untuk satu titik itu pakai semen berapa, pakai bentuk berapa, pakai cara berapa, bentuknya berapa, ini harus ilmunya dulu. Setelah itu kita menyiapkan lahan. Kalau ilmunya sudah mumpuni, lalu kita cari lahan yang agak luas. Kira-kira kalau lahan seperti ini apa istilahnya nggak cukup besar, biaya modal berapa keseluruhan istilahnya? Kurang lebih ya. Kalau ini aja, yang lahan ini aja. Kalau yang lahan Ada ini netizen biar tahu di luar biaya lahan ya. Jadi istilahnya modal dari masa pembuatan tandon maupun septic tank. Kira-kira butuh berapa duit untuk mempersiapkan material pasir? Sekarang ini 50 jutaan ya. Biaya untuk membuat septic tank sama tandon yang sekarang ini ya. minyak ya, yang ada di lokasi ini. Ada lokasi ini ya. 50 juta. Jadi pemirsa, dengan Anda punya modal 50 juta, Anda sudah bisa membayar tenaga, cetakan, material untuk pengecoran, termasuk pengirimannya. Jadi dengan 50 juta Anda sudah bisa mempunyai suatu usaha, yakni adalah pembuatan tandon beton berkeramik ataupun septic tank. Ada lagi mungkin dari sarannya Pak Yunus, apa kira-kira yang harus diperhatikan selama pembuatan tandon beton ini? Ya, untuk pembuatannya sama yang diperhatikan itu pengirimannya harus tepat dan tepat. Besok ya besok, kadang-kadang ya kita ini gimana ya, kadang kita kan gali di tanah ya, kadang kita janji sama konsumen itu besok, ternyata yang pekerjaan hari ini kita sudah selesai, akhirnya mundur. Ya, mudah-mudahan ini yang saya harapkan kepada konsumen, mudah-mudahan ya bisa bersabar dengan pengiriman, mungkin bisa lebih dari bisa jualnya 1-2 hari mundur, maksudnya begitu. Oke, jadi saya review ulang. Jadi seandainya ada pemesanan barang septic tank maupun tandon, permintaan daripada Pak Yunus adalah kiranya bapak-bapak atau ibu memberi space waktu. Jadi dari pemasangan itu paling enggak 2 atau 3 hari dari jadwal pengirimannya. Jadi supaya bisa diprediksi kapan bisa digalinya dan kapan pas waktu material datang sudah langsung bisa terpasang. Demikian
terima kasih atas penjelasannya Pak Yunus. Sama-sama. Semoga selalu diberikan kemudahan kelancaran dalam usahanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya berada di UD Beton Mulia dengan Bapak Yunus. Semoga bisa bermanfaat pada pemirsa yang lain. Jangan lupa, ya, Luar kota bisa. oh, luar kota bisa. Semua luar Nggak kota. hanya di Surabaya, jadi pengiriman bisa keluar kota kemanapun juga. Berapa armada yang dimiliki, Pak? Saya sekarang sementara waktu masih ada 2 armada. Oke, ada 2 armada yang bisa Kirim menjangkau, keluar kota. bisa Bali. sampai Bali pun nggak ada masalah, Nggak ada jadi masalah. bisa terkirim. Jangan lupa subscribe, tanda merah di belakang, di bawah, like, lonceng yang ada, komen apa saja yang harus diberikan masukan. Terima kasih, sampai ketemu di acara Budi Widarta Entrepreneur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini beberapa produksi tandon beton yang sudah jadi. Jadi ada beberapa stok. Ini adalah pembesiannya. Jadi ini semuanya ternyata sudah siap kirim. Jadi ini tandon ini di dalamnya juga menggunakan keramik. Ini keramiknya seperti ini. Ini tandonnya ini di dalamnya menggunakan keramik. Jadi ada leheran. Ini adalah alat handlingnya menggunakan tripod. Nama ukuran pinten, Pak? Kang Gipik. Oh, tikang gipik. Teng mriki nggih. Masang keramik. Oh, masang keramik. Ini tandon-tandon yang sudah jadi, siap kirim semua. Ternyata semuanya adalah pesanan. Itu adalah alat bantu, tripod kaki tiganya. Ini proses pemasangan keramik dalam tandon. Nah, ini adalah persiapan. Ini tempat peristirahatan mereka. Ini adalah beberapa dari bis beton yang juga cukup ramai. Ini pembelian material jadi stok asal-asalan istilahnya. Yang penting ada tempat. Ini bagesting daripada dari tandon. Nah, inilah bagesting daripada bis beton. Cukup sederhana, cukup simpel. Bentuknya. Alatnya seperti ini. Jadi inilah adalah lokasi daripada pembuatan tandon dari Bapak Yunus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di channel-channel saya berikutnya untuk divisi-divisi yang lain, untuk pembuatan usaha yang lain. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Bertemu di Budi Widarta Entrepreneur berikutnya.